kembali dengan semester 5A, D, dan C. Mata kuliah yang sekarang kita bahas adalah tentang evaluasi pembelajaran. Kita tahu bahwa evaluasi pembelajaran ini adalah identik, tidak bisa dipisahkan dengan profesi guru. Ya, guru wajib hukumnya bisa melaksanakan evaluasi pembelajaran. Ya, kalau tidak bisa berarti bukan guru. Ya, jadi guru otomatis harus paham, harus tahu tentang evaluasi. Karena evaluasi ini bagian penting dari proses pembelajaran. Ya, jadi semester 5 ini ya, semester 5 sekarang ini ya, kalian mendapatkan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan nanti semester 6-nya masih ada kelanjutannya, yaitu pengembangan sistem evaluasi. Nah, jadi sekarang itu penting ya untuk dipahami, untuk diketahui, untuk dipelajari oleh mahasiswa semester 5 mata kuliah evaluasi pembelajaran ini, karena ini adalah sebagai identitas guru, indikator guru, yaitu evaluasi, harus bisa melaksanakan evaluasi. Ya, oke. Ya, mengejar waktu. Jadi apa itu evaluasi? Sebelum kita lebih jauh ya, membahas tentang evaluasi, kita harus tahu dulu apa itu evaluasi. Ya, jadi ada evaluasi, ada penilaian, ada tes. Itu adalah istilah-istilah yang selalu muncul ya ketika kita nanti melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Ya. Karena memang saya tahu ya, di antara mahasiswa semester 5 ini sudah banyak yang menjadi guru, jadi sudah tahu ya, apa itu sesungguhnya evaluasi. Nah, baik, kita mulai ya. Apa itu evaluasi? Nanti kita bedakan antara evaluasi dan penilaian. Menurut Miller ya, ini buku tahun 2008, masih belum terlalu tua. Evaluasi diartikan sebagai qualitative judgment that uses measurement result from test and assessment information to assign grade. Itu menurut Miller. Apa itu? Ya. What's the meaning? I hope you can understand. Ya, saya berharap kamu mengerti, karena kamu sudah semester 5. Why not? Mengapa tidak? You can see dictionary. Kamu bisa lihat kamus yang banyak. Jadi ini tugas pertama, kamu harus bisa nanti mentranslate, menerjemahkan ini. Yang kedua, menurut Daniel, ini 1985, merumuskan evaluasi seperti berikut. Evaluation is the systematic assessment of worth or merit of some objects. Ya, itu sama ya. Nanti kamu lihat kamus, ya, nanti setelah pelajaran ini kamu buka kamus.
Ya, sebab mahasiswa itu kalau pengen ikan jangan dikasih ikannya, ya, jadi dikasih pancingnya. Itulah mahasiswa. Beda dengan anak SD. Kalau SD minta ikan kasih ikan. Kalau kamu minta ikan kasih ember sama pancing nyari di sawah, ya. Oke, ya, itu yang kedua. Yang pengertian yang ketiga, nah ini tim Depdiknas, ya, itu disusun oleh tim Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2004. Apa itu evaluasi? Ya, mengemukakan evaluasi atau penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh di serangkaian kegiatan. Jadi kegiatan evaluasi itu serangkaian, bukan satu tahap saja. Jadi serangkaian, memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jadi proses ini, kalau itu proses. Makanya guru kalau mengambil keputusan, misalnya tentang kenaikan kelas, itu kan diambil dari penilaian proses, ya. Tidak penilaian seketika, jadi proses. Jadi kesimpulannya dengan evaluasi kita dapat memperoleh guru itu melaksanakan evaluasi, ya. Dengan demikian guru dapat memperoleh apa? Memperoleh tentang data. Terus guru dapat menganalisis tentang apa? Tentang data yang dia peroleh tadi. Dan guru itu dapat menafsirkan apa? Maksudnya data dari hasil evaluasi tadi itu, ya. Data tentang proses dan hasil belajar siswa. Jadi hasil belajar siswa itu, ya, ada kognitif, afektif, psikomotorik. Itu 3. Belum ya 3. Menurut Gabna mungkin nanti ada lagi. Kalau salah 5 ya, menurut 5. Nah, jadi dapat memperoleh hasil belajar siswa, dapat mengetahui hasil belajar siswa setelah guru melaksanakan evaluasi, ya. Itulah evaluasi, itulah penilaian, ya. Nah, terus itu yang tadi A. Yang B, pengukuran. Jadi ada evaluasi, ada pengukuran. Jadi dari evaluasi dari sendiri penilaian. Sekarang pengukuran dan pengujian. Jadi pengukuran dan pengujian. Ya. Nah, kita lihat saja menurut Suharsiwi Arikunto 1997, pengukuran adalah kegiatan mengukur. Jadi kalau kegiatan mengukur itu ya dengan meteran, ya, biasanya. Yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu. Mengukur, misalnya masjid, setelah kita ukur dia lebih besar dibanding dengan musola, itu namanya hasil pengukuran, ya. Jeruk dengan semangka kita ukur tuh pakai meteran. Lebih besar semangka, lebih kecil jeruk, ya. Meskipun jeruk balik tetap lebih besar semangka. Itu namanya pengukuran. Kegiatan mengukur, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu. Ya ukuran itu meteran misalnya. Lapangan futsal sama lapangan sepak bola, ya. Itu namanya pengukuran, ya. Pengukuran atau pengujian.
Ya, jadi untuk menentukan besar kecil, panjang pendek, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga tes. Jadi ada tiga, ya, ada tiga tadi. Ada penilaian, ada pengukuran, ada tes, ya, ada tes. Itu yang menurut Ground itu harus nanti diterimakan, ya. Jumali Bardapi 2008 mengemukakan bahwa tes adalah satu cara untuk menaksir. Apa menaksir? Kita taksir itu kira-kira gitu, ya, memperkirakan. Untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Jadi kalau kita melakukan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan kepada siswa, sejauh mana siswa dapat merespon, itu bisa ditaksir, bisa ditahu. Jadi itu tes. Ya, tes itu adalah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung melalui responnya, tanggapannya siswa itu, ya. Jadi kamu nanti kalau mengajar kan biasanya menyampaikan pertanyaan tuh, ada siswa yang tak diam aja, ada siswa yang berani menjawab meskipun jawaban belum betul-betul. Ya. Nah, itulah perbedaan pengertian dari ketiga variabel tadi itu. Ada penilaian, ada pengukuran, dan ada tes. Evaluasi atau penilaian, pengukuran atau pengujian, dan tes, ya, dan tes. Nah, terus, ya, apa itu tes jenisnya? Jenis-jenis tes, ya, jenis-jenis tes menurut Jainuri dan Nasution 1997 bukunya. Pertama ada tes penempatan atau penjurusan, ya, penempatan atau penjurusan, placement test, tuh, ya, placement test. Lihat itu di situ, ya. Nah, apa itu? Yaitu tes yang bertujuan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dasar yang dimilikinya. Penempatan, ya. Jadi untuk penempatan bertujuan untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dasarnya. Ya, misalnya Alia itu kan ada jurusan, ditempatkan ke jurusan IPA, ilmu pengetahuan agama, atau IPA ilmu pengetahuan alam, atau KS dan sebagainya, ya, penjurusan. Oke, yang kedua tes hasil belajar, attachment test, ya. Tes yang bertujuan menentukan tingkat penguasaan atau kompetensi yang telah dipelajari, yang telah dipelajari. Jadi kita mengajar, ya, kita tes untuk mengukur, ya, untuk mengukur kemampuannya, penguasaan, tujuan pembelajaran yang tadi capai itu seperti apa. Ya, makanya perlu guru sebelum mengajar itu ada pretest, ya, tes awal. Nilainya 5, karena belum belajar. Terus mengajarlah, ya. Setelah selesai mengajar dites lagi, namanya post test. Hasilnya 6. Jadi hasil belajar itu hanya 1. Ya, hanya 1. Ya. Itu tes hasil belajar. Jadi untuk mengetahui tes hasil belajar yaitu berapa interval antara hasil pretest dengan post test.
Oke ya. Terus tes intelijen. Tes yang bertujuan untuk menentukan kemampuan seseorang di masa yang akan datang atau memiliki daya ramal maupun yang akan datang. Ya, akan datang. Ramal ya. Untuk menentukan kemampuan seseorang di masa yang akan datang atau memiliki daya ramal. Tes intelijen. Intelijen itu asalnya kemampuan, intelijensi, ya. Jadi sesungguhnya anak itu sebelum belajar, ya, sebelum belajar bahkan anak itu begitu lahir itu semuanya sudah mempunyai konsep dasar, kemampuan dasar, ya, sudah mempunyai kemampuan dasar. Terus nanti dikembangkan sehingga menjadi bakatnya kemana, nah, itu ya. Intelijen. Nah, itu tadi adalah jenis tes menurut Jainuri dan Nasution. Beda ya. Ada lagi jenis tes menurut Jainuri dan Nasution ini. Lihat lagi ya. Jadi ada tes interest, ya, ada tes interest. Tes yang digunakan untuk menentukan jenis pekerjaan yang paling baik untuk seseorang di jenis pekerjaan itu menarik untuk orang itu serta menyenangkan kesukaannya, ya, interest. Jadi ada tes interest. Kemudian ada tes kepribadian. Ya, ada tes kepribadian. Tes kepribadian atau personality inventories bertujuan untuk menentukan tingkah laku seseorang pada suatu situasi. Misalnya ada sifat toleransi, integritas, ramah tamah, optimis dan sebagainya. Ya, jadi ada sifat toleransi antara sesama, ya. Integritas, punya sifat yang jujur, ya, ramah terhadap teman. Ada yang punya sifat optimis dan sebagainya. Itu pribadi namanya, ya, pribadi. Untuk melihat sifat toleransi, integritas, ramah tamah, optimisme dan sebagainya. Ini adalah tes kepribadian. Jadi untuk mengetahui kepribadian seseorang atau siswa. Nah, itu ya jenis-jenis tes.